Malam itu, 25 Juni 2011, seorang gadis bernama Lauren Giddings yang sedang beristirahat dan bersiap untuk tidur tidak pernah menyadari itu akan menjadi malam terakhir baginya. Ketika seorang pria mengintainya selama berjam-jam dari luar apartemennya. Pria itu bernama Stephen McDaniels, tetangganya sendiri sekaligus yang akan menjadi pembunuhnya. Inilah misteri pembunuhan Lauren Giddings. Lauren Giddings lahir pada 18 April 1984 di Tacoma Park, Maryland, Amerika Serikat, dan berusia 27 tahun. Dia adalah anak pertama dari pasangan Karen dan Bill Giddings. Keluarganya sangat senang karena dia baru saja menyelesaikan kuliah hukumnya dan sebentar lagi akan mendapatkan sertifikat sebagai pengacara. Namun sayangnya, itu tidak akan pernah terjadi. Stephen McDaniel adalah teman sekelas Lauren pada saat kuliah, sekaligus menjadi tetangganya di apartemen. Stephen diketahui menyukai Lauren dan pernah mengajak Lauren untuk berkencan. Namun Lauren menolaknya karena Lauren sudah punya pacar. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan seseorang ketika menghadapi penolakan. Mungkin sakit hati adalah alasan yang jelas untuk membuat Stephen melewati batas dan merencanakan hal buruk yang tak pernah disadari oleh Lauren. Jadi, malam itu sekitar pukul 9, sebelum melakukan pembunuhan, Stephen mengintai Lauren yang sedang bersiap untuk tidur. Dengan membawa kamera, Stephen menyorot kamar Lauren yang terlihat samar karena tertutup jendela. Dia mengintai Lauren dari luar selama lebih dari 1 jam. Pada pukul 4:30 pagi, di mana tanggal sudah berganti menjadi 26 April, dengan menggunakan topeng, Stephen mengendap masuk ke apartemen Lauren. Melihat bahwa Lauren sedang tertidur, namun dia membangunkannya karena bunyi berdecit dari papan yang dia injak. Panik melihat Lauren yang terbangun, dia segera melompat dan mencekiknya hingga tewas. Dia lalu membawa tubuh Lauren ke kamar mandi. Tak berhenti di situ. Pada tengah malam di hari yang sama, Stephen kembali ke apartemen Lauren dengan membawa gergaji besi. Lalu melakukan aksi kejinya. Dia memotong tubuh Lauren menjadi beberapa bagian, membungkusnya dengan plastik hitam, dan membuangnya ke kotak sampah di dekat apartemen dan di dekat kampus, berharap truk sampah akan membersihkan kejahatannya. Itu adalah ide yang sangat jenius. Namun sayangnya, apa yang diharapkan terkadang tak sesuai dengan rencana. Keluarga dan teman-teman Lauren tidak pernah mendapat kabar darinya selama beberapa hari, membuat mereka menjadi khawatir dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat teman-temannya mengunjungi apartemen Lauren, mereka melihat bahwa mobil Lauren masih terparkir di depan apartemennya. Mereka lalu mengetuk pintu, namun Lauren tak pernah membukakan pintu. Seorang teman dekat Lauren bernama Ashley Morehouse tahu di mana Lauren menyimpan kunci cadangannya, lalu membuka pintu tersebut. Apartemennya terlihat rapi, semua barang-barangnya masih utuh, namun tak pernah menemukan Lauren di sana. Akhirnya, mereka menelpon polisi dan menyatakan bahwa Lauren menghilang. Saat detektif datang ke TKP, mereka tidak melihat tanda-tanda adanya kejahatan di sana. Namun, semua berubah menjadi lebih gelap ketika mereka menyemprotkan luminol ke dinding, lantai, dan kamar mandi. Itu menjadi menyala, yang artinya pernah ada jejak darah yang sudah dibersihkan. Sekarang, mereka tahu
ini bukanlah kasus orang hilang, melainkan kasus pembunuhan. Detektif akhirnya mengitari TKP untuk mencari jejak lainnya. Angin bertiup kencang dan mereka tak sengaja mencium bau busuk dari sebuah tong sampah. Segera, mereka menemukan kantong plastik hitam yang berisikan tubuh manusia yang sudah dipotong, yang diidentifikasi sebagai tubuh Lauren. Beberapa jam setelah penemuan itu, seorang reporter mencoba meliput di TKP dan mewawancarai Stephen McDaniels. Stephen yang mengira bahwa dirinya sudah lolos, tak pernah menyangka bahwa wawancara itu akan menjadi petunjuk awal yang bakal menjebloskannya ke penjara. Awalnya, dia sangat tenang dan merasa peduli. Namun tiba-tiba, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? dia terlihat sangat syok. Reporter itu mungkin mengira bahwa Stephen sangat sedih mendengar kabar itu dan tak pernah menyangka dia mewawancarai seorang pembunuh. Polisi dengan segera menutup jalur truk sampah ke pembuangan, karena ketika sudah di pembuangan, mereka tidak akan pernah menemukan sisa tubuh Lauren. Di dalam beberapa truk, polisi menemukan potongan tubuh Lauren. Polisi lalu menerbitkan surat izin penggeledahan dan menggeledah semua apartemen di sana, termasuk apartemen Stephen. Mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di sana. Mereka menemukan gergaji besi, celana dalam Lauren, sebuah laptop, kamera, dan barang-barang lainnya yang bakal memberatkannya di pengadilan. Di dalam laptopnya terlihat jejak Stephen yang ternyata sudah mengintai Lauren sejak lama di Twitter. Bahkan di salah satu riwayat jelajahnya, Stephen pernah mencari kata kunci Lauren Giddings telanjang. Di kameranya ditemukan video aksi pengintaiannya malam itu. Ketika diinterogasi di kantor polisi, Stephen seperti orang sakit. Dia linglung dan selalu menjawab pertanyaan dengan jawaban tidak tahu. Akhirnya, Stephen didakwa, tapi butuh 3 tahun persidangan untuk membuatnya mengakui kejahatannya. Di mana pada tahun 2014, Stephen mengakui bahwa dia telah membunuh dan memutilasi Lauren. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara dan tak pernah akan dibebaskan. Ketika berurusan dengan cinta, terkadang membutakan hati nurani seseorang sebagai manusia. Mereka bertindak terlalu jauh, melewati batas, dan membuat mereka tak pantas disebut sebagai manusia.